sini aku akan memberikan beberapa tutorial tentang Accurate. Nah, yang pertama-tama kita login terlebih dahulu ke akun Accurate kita. Setelah itu kita klik ya PT-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, yang pertama itu aku akan ngasih tahu tutorial tentang bagaimana cara mengimpor data aset tetap. Kita klik aset tetap, lalu klik aset tetap kembali. Setelah itu klik ikon hijau di atas ini. Nah, cara mengimpornya itu kalau misalnya kalian udah punya file Excel-nya, tinggal klik di sini import data, import dari Excel, lalu pilih file Excel kalian. Sini saya sudah ada contoh ya. Terus unggah. Setelah itu lanjutkan. Tunggu sebentar. Karena di sini datanya gagal diproses, jadi kita input manual. Cara menginput manualnya kita klik tanda plus di atas ini. Lalu misalnya contohnya ya, lemari es 2 pintu. Tanggal belinya itu misalnya 2024 1 Oktober dan tanggal pakainya sama di 2024 1 Oktober. Itu menyesuaikan aja ya. Terus akun asetnya itu ada di peralatan. Lalu ininya di akumulasi penyusutan peralatan. Lalu akun bebannya di beban penyusutan peralatan. Setelah itu kode asetnya kita open terlebih dahulu, lalu klik A77 misalnya. Kuantitasnya itu aku di sini 12. Lalu merasanya juga sama di 12 saja. Lalu di sini di informasi lainnya kategori asetnya peralatan. Lokasi awal asetnya itu kantor pusat. Lalu pajaknya kita checklist ya. Kategori pajaknya itu di garis golongan 1 garis lurus. Lalu klik di sini, cari ekuitas saldo awal. Di sini contohnya 99. Nah, 999 juta ya. Terus lanjut. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita klik ikon hijau di atas. Nah, otomatis datanya sudah ke input manual ya, guys. Setelah itu tutorial kedua, aku akan tutorial bagaimana caranya menginput mata uang baru. Pertama-tama itu kita klik ke pengaturan, lalu preferensi. Setelah itu kita klik fitur. Nah, karena di sini kan aku udah meng-on-kan fitur multi mata uangnya, jadi kalian tinggal ikuti saja, klik multi mata uang lalu simpan. Setelah itu ke perusahaan, lalu klik mata uangnya. Misalnya kalian di sini akan menambahkan mata uang baru, misalnya dari dinar. Nah, quiet ya, lalu simpan. Nah, setelah itu kalian klik ikon hijau di atasnya. Nah, otomatis mata uangnya bertambah. Setelah itu tutorial ketiga, aku akan tutorial bagaimana caranya mengubah data perusahaannya. Pertama-tama kita ke pengaturan kembali, lalu preferensi. Setelah itu ke perusahaan ini. Nah, misalnya namanya kita ganti ke PT Skincare Indonesia.
Misalnya kategori usahanya kita rubah ke grosir atau wholesaler. Terus bidang usahanya kita ke bisnis. Misalnya seperti itu ya. Terus alamatnya juga bisa diganti, misalnya Bandung Barat. Maaf guys, Bandung Barat ya. Mungkin di sini bukan kota Bandung tapi Kabupaten Bandung misalnya ya. Kok Bali sih? Provinsinya kita ke Jawa Barat ya. Lalu klik simpan. Datanya otomatis berubah. Mari kita lihat kembali pengaturan, preferensi, lalu perusahaan. Nah, otomatis datanya itu terubah. Terus, tutorial yang keempat itu aku akan memperlihatkan daftar-daftar akun yang ada di akun Accurate. Kita klik buku besar, lalu akun perkiraan. Setelah itu klik ikon hijau di atas. Nah, di sini ini yang nama akun-akun yang ada di Accurate-nya. Ada kas dan bank, piutang usaha, persediaan, ada aset lancar, aset tetap, ada akumulasi penyusutan dan lain-lain. Terus ada utang usaha juga. Sudah banyak ya guys. Ada hutang, equity, saldo awal, ada diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban-beban, terus sampai di akhir ada di laba rugi. Setelah itu tutorial yang terakhir aku akan memperlihatkan bagaimana caranya memperhitungkan HPP. Yang pertama kita ke pembelian, lalu klik faktur pembelian. Lalu di sini pemasoknya itu pemasok umum, misalnya barang dan jasanya itu misalnya TV LCD ya. Kuantitasnya itu misalnya di 6 pieces ya. Harga TV-nya itu di 2.500.000. Terus di diskon pembeliannya itu misalnya hanya 5%. Nah, otomatis di sini udah dipotong dengan diskonnya. Lalu ke lanjut. Setelah itu di informasi lainnya, nomor fakturnya itu misalnya FA 1205. Setelah itu ke sini, lalu klik simpan. Nah, di sini tuh otomatis ya sudah ada totalnya. Jadi sekian dari saya beberapa tutorial dari tentang akun Accurate. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bye bye guys, thank you for watching.